Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wabihi nasta'inu. Kepadanya kita meminta pertolongan ala umuri dunya waddin, atas setiap urusan-urusan dunia kita dan juga umuri dunia waddin, urusan-urusan agama kita. Kemudian yang kedua adalah sholawat bertangkaikan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, serta para pengikutnya yang semoga istiqomah hingga akhir zaman. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudariku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Selalu saya ingatkan kepada saudaraku sekalian, semua orang yang saya temui, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian meninggalkan setiap yang dilarang daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Tidak bosan saya selalu sampaikan ini kepada antunna sekalian, kepada wali murid, wali santri TPQ Al-Qomar. Selalu saya sampaikan, karena ini penting. Kata Allah, jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jangan sampai kamu meninggal dunia sedangkan kamu keluar daripada agama Islam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Karena rugi setiap orang yang keluar daripada agamanya, yaitu agama Islam, memilih agama yang lain, maka dipastikan tidak perlu lagi dihisab, tidak perlu lagi ditebak, sudah pasti dia akan masuk neraka. Setiap orang yang tidak menyembah Allah, orang yang menyekutukan Allah, pasti akan masuk neraka. Wa iya'udzubillah. Itu ya, yang perlu selalu diingat adalah jangan sampai keluar daripada agama ini. Jangan sampai. Kita berdoa kepada Allah untuk selalu diberikan ilmu yang bermanfaat. Apa doanya? Sudah diajarkan ke anak-anak? Doa meminta ilmu yang bermanfaat. Gimana? Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiban, harta, keluarga, anak, suami, istri yang bermanfaat. Karena itu termasuk daripada ilmu, termasuk daripada rezeki, rizqan thayyiban, yang baik, wa amalan mutaqabbala. Kita meminta kepada Allah supaya selalu dimudahkan di dalam beramal, diikhlaskan di dalam mengamalkan sesuatu kebaikan, dalam mengajarkan adik-adik kita membaca Al-Quran. Karena siapa lagi kalau bukan antunna yang mengajarkan mereka? Bahkan orang tua mereka saja tidak percaya diri untuk mengajarkan anaknya baca Al-Quran. Maka antunna ini
adalah orang-orang yang terpilih yang mau mengambil bagian seperti para rasul. Ya. Inilah para rasul zaman dahulu. Dia mengambil bagian mengajarkan ilmu agama kepada manusia di seluruh dunia. Lah antunna hari ini adalah levelnya itu seperti itu. Levelnya level para nabi, level para rasul. Maka harus bangga dengan apa yang antunna lakukan. Menyambung yang tadi, Allah berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang benar hanyalah agama Islam. Ya, perlu diingat. Dan ini fatal apabila kita salah memahami. Sesungguhnya agama yang benar, bukan yang paling benar, tapi yang benar, yang lain salah. Ya. Seandainya kita mengatakan paling benar, berarti kita masih menganggap wah yang lain benar tapi nggak benar banget. Kayak gitu. Nah ini fatal apabila kita salah memahami. Agama yang benar hanya agama Islam, agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada agama selain Islam yang Allah terima. Semuanya adalah agama dolal, agama yang sesat, agama yang keji, agama yang dibuat daripada manusia. Ya. Agama yang dibuat daripada manusia, sesat. Maka ini perlu dipahami oleh teman-teman. Apa kata Allah di dalam surat Ali Imran? Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapapun di antara kita yang kemudian mau mencari agama yang lain selain agama Islam, apa katanya? Falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima, kata Allah dalam Al-Qur'an. Wa huwa fil akhirati minal khosirin, dan dia di akhirat nanti adalah orang yang merugi. Ya. Ini Al-Qur'an. Ada enggak di sini yang enggak percaya dengan Al-Qur'an? Sedangkan Allah sendiri mengatakan apa dalam surat Al-Baqarah? Dzalikal kitabu la raiba fih. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jangankan salah, jangankan lupa, ragu aja nggak ada, ragu aja nol, ya, zero, ya. Kalau kita menulis satu laporan misalkan atau membuat skripsi, ya, yang kuliah, pasti atau buku lah, sebelum masuk ke dalam isi buku itu tersebut menuliskan pembukaan atau pengantar, dan di dalam pengantar pasti tertulis apabila ada kesalahan, tutur kata yang tidak baik, kekurangan daripada sang penulis, maka sang penulis sangat menerima masukan. Gitu. Penulisnya aja ragu, ya. Semua penulis pasti nulis kayak gitu, tapi Allah enggak. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Masya Allah. Maka penting untuk betul-betul beriman kepada Al-Quran. Kalau Al-Quran udah ngomong, itu pasti benar. Kalau Al-Quran udah dilantunkan, itu pasti benar. Karena hari-hari ini tidak semua orang itu percaya dengan Al-Quran. Dia tahu dalilnya ada, dia tahu apa yang diperbuat itu salah, berhijab itu wajib kata Al-Quran, minum khamr itu haram, membunuh itu haram, tapi dia melakukannya karena dia tidak beriman kepada Al-Quran. Dia tidak percaya dengan apa yang diturunkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kurangnya, gitu ya. Nah, kita sampai jam berapa nih? Jam 5, ya. Maka seandainya kita melihat, ya, saudara-saudara kita manusia di seluruh bumi ini, miliaran orang, ada miliaran orang di dunia ini, akan tetapi yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala
tidak sampai setengah dari penduduk bumi. Jadi kita bayangin, kalau setengah daripada penduduk bumi ini nggak masuk Islam, pasti dia akan masuk neraka, ya. Maka itu termasuk daripada tugas kita untuk menyampaikan agama Islam ini kepada mereka, ya. Apa antunna tega ketika melihat saudara antunna yang mungkin antunna tidak kenal di Amerika, di Singapura, di Turki, di Eropa, mereka nggak mengerti Islam karena memang Islam itu nggak pernah mereka dengar. Maka itu sebetulnya adalah PR bagi kita yang kita paham, kita belajar ilmu agama, kita berusaha bagaimanapun caranya, kita belajar bahasa Inggris, kita belajar bahasa Turki, kita belajar bahasa Arab, kita belajar bahasa Prancis, Jerman, supaya mereka itu dengar bahwa ada loh kitab yang benar, agama yang dijamin masuk surga, agama yang mereka percayai, menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah hewan, menyembah nabi-nabinya, itu salah, itu nggak benar. Itu peran kita untuk menyampaikan kepada mereka. Dengan teknologi yang secanggih saat ini, kita bisa, siapapun orang, dari dalam kamar-kamar mereka, dari dalam rumah-rumah mereka, di atas sofa, di atas kasur, mereka menyebarkan kabar-kabar ini kepada teman-teman antunna yang belum berhijab, teman-teman antunna yang masih pergaulannya dengan orang-orang yang tidak baik. Itu peran kita untuk menyampaikan kepada mereka, ayo, kenapa sih kita hidup cuma sebentar? Kita belajar loh, ada ketenangan yang lebih indah daripada yang sekarang antunna lakukan, gitu teman-teman. Apa kata Allah tadi? Faman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Setiap orang yang kemudian diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, dia akan dipahamkan kepadanya ilmu agama. Akan diberikan kecerdasan, kepahaman yang tinggi di dalam memahami ilmu-ilmu agama. Itu orang yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman sekalian, saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita, jika Allah mengizinkan, jika Allah memberikan pertolongan kepada kita, akan membahas insyaallah biiznillah kitabul ilmi, kitab ilmu, dari kitab atau dari buku Riyadus Shalihin, karya Imam An-Nawawi rahimakumullah. Beliau mengatakan, Imam An-Nawawi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qul rabbi zidni ilma. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa apa? Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, zidni, tambahkanlah kepada saya ilma, ilmu yang bermanfaat. Ya. Allah tidak mengajari kita untuk berdoa menambah harta. Allah tidak mengajarkan kita untuk berdoa memiliki kekuasaan. Akan tetapi Allah mengajarkan kepada kita di dalam Al-Quran, berdoalah kalian meminta ilmu, ya, meminta ilmu. Karena apa? Orang yang berilmu itu tidak sama daripada orang yang tidak berilmu. Dalilnya adalah qul hal yastawi, katakan ya,
Muhammad kepada dia, apakah sama orang yang berilmu, alladzina ya'lamuna, orang yang cerdas, orang yang faqih, orang yang memiliki wawasan luas, dengan orang yang alladzina la ya'lamun, orang yang suka rebahan, tidak suka baca buku, tidak mau cari informasi di internet, tidak mau mendengarkan kajian, tidak mau mendengarkan ceramah. Apakah sama? Enggak, beda, pasti beda. Orang yang rajin belajar dengan orang yang tidak rajin itu beda. Allah katakan orang-orang yang pintar, cerdas, entah itu masalah dunia, entah itu masalah akhirat, dia akan ditinggikan derajatnya daripada mereka yang tidak mau belajar. Kita lihat orang-orang cerdas hari ini, pendiri Facebook, pendiri Instagram, B.J. Habibie, semua mereka adalah orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Orang-orang yang sekarang ada di gedung DPR, di gedung parlemen, itu adalah orang pintar, hadirin. Tidak ada orang bodoh, semuanya pintar. Yang kurang apa? Tidak semua orang pintar mereka beriman, mereka takut kepada Allah. Maka itu PR bagi kita. Kita menjadi orang yang beriman, tapi kita menjadi orang yang pintar. Kita menjadi seorang guru yang hafal Al-Quran. Kita menjadi seorang ibu rumah tangga yang hafal Al-Quran. Kan seperti itu. Kita menjadi perawat, dokter yang hafal Al-Quran. Maka kunci orang yang baik adalah mereka yang bertakwa. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, diangkat mereka derajatnya di antara yang lain, walladzina utul ilma darajat, mereka yang didatangkan atau yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki ilmu. Itu antunna pengen diangkat derajatnya oleh Allah, belajar. Kepengen dihargai sama suami nanti, belajar. Kepengen dibanggakan oleh orang tua, belajar. Kepengen dibanggakan oleh anak-anak antunna, belajar. Dibanggakan oleh lingkungan sekitar, belajar. Belajar, bukan kerja, tapi belajar. Ya, belajar. Ketika antum memiliki ilmu di dalam diri antun, apa yang terjadi? Semua orang di dunia ini akan menjaga antunna karena ilmu antunna. Akan tetapi ketika antunna menjadi orang kaya, semua orang berebut ingin mengambil harta daripada antunna. Entah bagaimana caranya. Karena itu hakikat ilmu dan harta. Kita lihat ketika orang tua hendak meninggal, ketika orang itu berilmu, dia akan banyak orang sedih karenanya. Karena mereka sadar ketika orang ini meninggal, dia akan kehilangan harta yang sangat banyak, yaitu ilmu yang bermanfaat. Akan tetapi kalau orang kaya meninggal, anak-anaknya itu kadang seneng karena mereka akan cepat mendapatkan warisan daripada orang tersebut. Itu kemuliaan daripada ilmu. Innamal yakhshallahu min ibadihil ulama. Dan termasuk orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatir, di dalam surat Fatir adalah mereka yang paling pinter, yang paling cerdas. Semakin dia pinter, semakin dia cerdas, semakin banyak dia belajar, maka dipastikan dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada mereka yang tidak mau belajar. Daripada mereka yang tidak mau belajar. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama.
Jadi, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayahnya namanya siapa? Abdullah. Ibunya namanya Aminah. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la hasada illa fil isnain. Nah, tidak boleh seorang itu dengki, tidak boleh seorang itu iri kepada saudaranya kecuali dalam dua perkara. Apa itu? Rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Orang yang diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang itu menyedekahkan di jalan yang baik, menghabiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia punya uang 1 miliar, dia gunakan untuk haji, dia gunakan untuk umroh, bersedekah kepada fakir miskin, orang yatim. Maka orang yang seperti ini, kata Nabi, boleh untuk iri, boleh kita iri sama dia ya. Makanya apabila kita punya teman, dia kok baik, suka bersedekah, suka nraktir teman, suka beliin pulsa, suka beliin kuota, seharusnya kita itu iri sama dia, bukan kita malah pengen ditraktir juga. Harusnya kita iri bagaimana caranya kita bisa kayak dia, ya nggak? Bisa kayak dia. Itu yang pertama, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah warojulun atahullahul hikmah fahuwa yakdi biha wa yu'allimuha. Orang yang diberikan ilmu yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu diberikan kepada seseorang itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ilmu yang diberikan oleh Allah, dia gunakan dalam kebaikan. Dan dia juga mengajarkan apa dari ilmu yang dia miliki. Maka orang yang seperti ini itu wajib hukumnya untuk kita iri kepadanya. Bagaimana caranya kita lebih baik daripada dia. Orang yang suka sedekah, orang yang suka menggunakan hartanya untuk kebaikan, dan orang yang punya ilmu banyak dan dia beramal dan mengajarkan ilmu tersebut, wajib hukumnya kita iri sama dia. Karena Allah katakan boleh, maka kita tanamkan ke diri kita, kita wajib iri sama dia, dan kita wajib harus lebih baik daripada dia. Gitu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Antuna putri-putri yang solehah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian adalah orang yang dirindukan di dunia dan di akhirat. Ketika seorang perempuan baik akhlaknya, baik pribadinya, dia akan menjadi orang yang sangat bermanfaat di dunia dan di akhirat. Akan tetapi sebaliknya, apabila perempuan rusak akhlaknya, maka dia akan menghancurkan dunia. Akan menghancurkan dunia. Bangsa Israel di zaman Nabi Musa, mereka hancur karena wanita. Pantas Nabi bilang wanita ini fitnah terbesar bagi kaum laki-laki. Fitnah terbesar bagi kaum laki-laki ini wanita. Seandainya laki-laki mengajak wanita berzina, sedangkan wanita tidak mau, maka tidak akan pernah terjadi. Kecuali muncul yang namanya pemerkosaan. Akan tetapi, apabila ada sejelek-jeleknya wanita, katanya kan kalau cantik itu relatif, kalau jelek mutlak. Kalau ada sejelek-jelek wanita ngajak zina ke yang laki-laki, itu kemungkinan berzina sangat besar. Maka dari itu, jadilah wanita yang baik, wanita yang berakhlak, solehah.
yang menjunjung tinggi nilai-nilai Al-Quran. Karena antunna, anak-anak antunna akan menjadi baik. Betapa banyak ulama, bahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau lahir dia lahir setelah ayahnya meninggal, dan dia hanya beserta ibunya. Imam Syafi'i pun sama, dia bisa seperti itu karena ulah ibunya, karena prestasi daripada ibunya. Maka dari itu, perempuan adalah ujung tombak daripada kemajuan atau kemunduran Islam. Kalau antuna pengen Islam ini maju, maka antuna wajib hukumnya untuk menjadi salehah. Jadi, kita masuk ke hadis yang terakhir. Hadis dari Abi Musa radhiyallahu anhu. Abi Musa, ayahnya Musa, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu siapa? Sudah saya jelaskan kayaknya di pertemuan kemarin. Orang yang bertemu dengan Nabi dan dia beriman dengan apa yang dibawakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah sahabat. Sedangkan orang-orang yang hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tidak beriman daripada yang dibawakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia bukanlah termasuk sahabat Nabi. Bukan sahabat Nabi. Maka sahabat Nabi ini harus seperti itu. Walaupun dia hidup di zaman Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi, maka dia bukan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, masalu ma ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilm. Permisalan Allah di dalamkan menurunkan hidayah dan ilmu dengan menurunkannya saya ke bumi ini, kama sali ghaisin asoba ardon, seperti langit yang menurunkan hujan kepada bumi. Semuanya kena, ya, semuanya kena. Fakanat minha ta'ifatun thayyibatun qabilatil ma'a fa'anbatatil kala'a wa ushbal kasir. Dan dengan air itu ada sebagian tanah yang dengan diturunkannya air dia menjadi tumbuh pepohonan. Tanah ini subur. Bahkan tidak hanya pohon saja, akan tetapi rumput pun tumbuh. Maka ini adalah ciri hati seorang manusia yang ketika diberikan ilmu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala langsung masuk, langsung menyerap, bahkan menumbuhkan buah-buahan dan pohon. Bahkan tidak hanya itu, tumbuh rumputan di dalamnya. Nah, ini yang selalu kita harapkan menjadi orang muslim yang seperti ini, yang subur, yang gembur tanahnya. Ini tipe yang pertama, tipe tanah yang pertama. Kemudian tipe tanah yang kedua adalah ketika dituruni air hujan, wa kana minha ajadibu amsakatil ma'a fanafa'allahu bihan nas. Ada tanah yang gembur. Bukan tanah yang gembur, tanah yang berlumpur, ya. Tanah berlumpur itu apabila dituruni hujan, airnya itu tidak mau menyerap. Airnya menggenang, dan dari genangan itu banyak hewan dan manusia yang bisa mengambil manfaat daripadanya. Dan hari ini kita melihat banyak orang baik, teman-teman kita, akan tetapi di dalam menjalankan syariat Islam mereka belum mau. Dia baik, suka menolong saudaranya, tapi tidak sholat. Dia baik, suka membantu saudaranya, tapi tidak menggunakan hijab. Nah, ini termasuk daripada tipe tanah yang kedua. Dia baik, tapi belum bisa
untuk menerima hidayah. Karena memang kalau menurut hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya hidayah itu kena rata ke semua orang. Apalagi zaman kayak gini, semua orang bisa dapat hidayah daripada internet, daripada Instagram, daripada YouTube. Maka itu. Kemudian yang terakhir adalah wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an, adalah tanah yang tandus. Tanah ini tidak bisa menyerap air, ketika ada air lewat, airnya cuma lewat aja, pindah ke tempat yang lain. Maka ini yang sangat kita khawatirkan. Janganlah jadikan hati kita orang-orang yang menolak hidayah, karena hidayah selalu hadir kepada diri kita. Dan ketika hidayah itu hadir di dalam dada-dada kita, kita akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat postingan Instagram misalkan, ketika kita melihat hal yang tidak senonoh, hati kita langsung bergejolak, memberontak untuk menggantinya. Ketika kita melihat YouTube ada iklan yang tidak pantas, kita langsung skip. Ketika kita melihat televisi ada orang-orang yang tidak layak untuk dilihat, kita langsung ganti channelnya. Maka itu tanda daripada hidayah sudah masuk ke dalam diri kita. Dan bagaimana membuat hidayah itu masuk begitu dalam ke dalam diri kita adalah dengan cara kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibadah kita sudah kuat, kita akan dibantu setiap penglihatan kita, setiap tangan kita, setiap perkataan daripada lisan kita yang diucapkan akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah yang kita tapaki, pelajaran soal yang kita coret, kita lingkari, kita akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah ikhtiar daripada kita untuk bersungguh-sungguh. Karena Allah sudah menjanjikan itu. Siapapun yang menjaga Allah, Allah akan menjaganya. Kalau antuna pengen dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada keburukan-keburukan di dunia ini dan keburukan-keburukan nanti ketika di akhirat, antuna wajib menjaga Allah, menjadikan Allah nomor satu di hati antuna. Tidak ada yang lain. Bukan suami, bukan orang tua, tapi Allah nomor satu. Ketika suami, ketika orang tua mengajarkan atau meminta hal yang buruk, tolak dengan baik. Tolak dengan baik karena Allah nomor satu. Ya. Bahkan sahabat ketika ditanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Umar, siapa yang paling Anda cintai di dunia ini? Kemudian apa kata Umar? Umar mengatakan, yang paling saya cintai adalah diri saya sendiri ya Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Tidak boleh. Yang harus kamu cintai adalah di dunia ini saya. Rasulullah meminta kepada Umar untuk lebih dicintai daripada dunia dan seisinya. Maka tentunya Allah lebih layak untuk dicintai setelah kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu betapa banyak dahulu ketika perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka rela mati, rela melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena begitu cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena belum tentu dari antunna ini untuk orang tua, untuk suami rela mati. Belum tentu ya. Karena apa? Keimanan. Ketika antunna sudah memiliki keimanan, harus mencintai Rasulullah dan Allah di atas cinta antunna kepada suami dan orang tua, maka itu udah paling oke, paling mantap insyaallah. Jazakumullahu khairan jaza. Terima kasih atas segala perhatiannya.
Semoga yang sedikit saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Nanti teman-teman yang belum bisa menyimak, yang hari ini tidak bisa hadir, bisa disaksikan di dalam YouTube, ya insya Allah akan saya share linknya di grup pengajar Al-Qamar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya kembalikan kembali kepada pembawa acara. Silahkan.